Mari kita masuk dalam doa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah terjadi dan yang kami alami khususnya sepanjang pekan ini Tuhan. Hari demi hari kami lalui, bukan karena kebetulan kalau kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini karena ada tangan-Mu yang menyertai hidup kami. Karena ada tangan-Mu Tuhan yang senantiasa memegang hidup kami, menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan secara khusus pagi ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau Tuhan datang menghadap dan menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau berikan Tuhan Yesus segala pujian, segala penyembahan kami. Terlebih Tuhan, telinga kami untuk tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan merasakan dan menikmati hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Berkuasalah atas kami ya Allah Roh Kudus. Engkau yang menyucikan, menguduskan dan memperkenankan kami untuk menikmati hadirat dan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersiap untuk melayani Engkau, kami siap untuk memuji Engkau, dan kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar kasih setiamu, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. kami mau memuji-Mu Tuhan. Kemuliaan ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
Kami mau angkat suara kami untuk memuji-Mu Tuhan. Kami mau angkat hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, sungguh besar kasih setiamu, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini kami saat ini Tuhan, dengan jemaat-Mu Tuhan, kami mau berikan pujian kami untuk Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, sungguh besar kasih setianya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kita angkat tanganku kepada Tuhan. Ku tinggikan Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Besar kasih setiamu, besar kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Layak dipuji, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Allahku. Mari saya ajak untuk kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati hadiratnya saat ini. Karena kita datang bukan kepada gunung. Kita datang bukan kepada bukit. Tetapi kita datang kepada Allah yang hidup. Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Allah yang telah menebus dosa kita. Dan yang Allah yang telah membuktikan bahwa kuasanya sungguh ajaib. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa kuasanya itu dahsyat. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama. Kuduslah Tuhan, haleluya.
Sungguh Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengagumi Tuhan, dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Karena kasih-Mu, Engkau menjamin hidup kami kelak ada di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sungguh menjadi orang yang bersuka cita. Dan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Amin. Karena punya Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami terus mau bersuka cita dalam hadirat-Mu saat ini bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Curahkan sukacita, curahkan damai sejahtera kepada jemaat-Mu saat ini Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, kita tetap masih dalam suasana memperingati hari kebangkitan Tuhan. Dan kita akan rayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kita rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari kita rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Sukacita karena Engkau telah bangkit dan kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Amin. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Coba saja pujikan ini. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit.
Mana suaranya? Marilah rayakan kebangkitan. Mari jemaat saja sekali lagi pujikan dengan ini. Dia bangkit, Dia yang sudah bangkit dan menang atas maut. Haleluya. Selamanya Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah. Saya ajak kita bangkit berdiri. Marilah rayakan, oh haleluya. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Angkat suaramu. Marilah rayakan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Kebangkitan Tuhan kita. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Dia yang menang atas maut. Haleluya. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang, angkat tangannya. Haleluya. Ciri-ciri orang menang adalah selalu bersuka cita, selalu bersemangat, karena penolongnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita cuma saja pujikan ini dengan iman lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Amin, haleluya. Mari kita bangkit, bangkitlah. Sekali lagi, angkat suaramu memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit di dalam Tuhan. Kita lebih bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Makinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan saya. Saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima segala pujian kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita ingat kasih-Nya Tuhan. Dia yang sudah menebus kita. Dia yang sudah sembuhkan kita. Dia yang sudah mengangkat hidup kita. Kita ingat kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Begitu besar kasih
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang enggak. Di saat aku percaya menyelamatkan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pelama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Sehingga saat ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau telah bangkit dan Engkau telah menyelamatkan dan mengangkat segala beban hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh merasakan betapa besar karya-Mu Tuhan. Betapa besar penebusan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh beroleh jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di dalam mulut hamba-Mu Tuhan. Agar segala yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh membangun setiap jemaat di sini. Boleh membebaskan dari segala beban yang ada saat ini. Karena kami tahu dengan kami selalu berdoa, kami boleh Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Yang boleh membawa kami ke kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Pada saat ini kami boleh berada di tempat ini lagi. Ya, saya sebulan kelihatannya tidak kelihatan di sini ya. Karena tugas sebagai MC. Ya, 1 bulan saya harus bertugas yang lain. Dan baru kembali kemarin hari Senin. Nah, untuk hari ini tema firman yang diberikan oleh Gereja GBI yaitu apakah sih overthinking, burnout, lelah batin yang semuanya akan mengganggu kesehatan mental kita. Tapi kalau kita memiliki mental yang sehat, hidup kita pasti bermanfaat. Seperti tema gereja ini, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi hidup bermanfaat sehingga hidup kita berdampak. Bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bagi gereja Tuhan. Amin saudara.
Saat ini mungkin kelihatannya seperti belajar sedikit tentang kejiwaan ya. Mari kita belajar, apa toh itu overthinking? Apa toh itu burnout? Apakah itu lelah secara batin? Kita akan mulai dengan melihat definisi bagaimana mental yang sehat. Mental yang sehat adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, sosial, dan relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Sehingga individu itu memungkinkan untuk menghadapi stres, menghadapi tantangan hidup, berfungsi efektif di dalam kehidupan sehari-hari, membangun hubungan yang sehat tentunya dengan Tuhan dan dengan orang lain, sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Di sini siapa yang merasa mentalnya sehat? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Karena menurut penelitian 1 di antara 5 itu mengalami gangguan mental. Ngeri ya saudara? Jangan-jangan di sebelahmu itu gangguan mental. Enggak ya, maksud saya apabila saudara misalnya berkumpul dengan 5 orang saja, itu 1 ada yang gangguan mental. Nah, mental yang sehat tentunya sangat berhubungan dengan keadaan kondisi kita jasmani maupun rohani. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri mental yang sehat. Orang yang mentalnya sehat itu emosinya stabil dan positif. Emosi stabil itu gimana? Kebedik sidik tidak marah. Ya. Tapi kalau tidak stabil, naik mobil nih, diselip orang, Fred. Nah, gimana? Driver yang mengendarai kita gimana? Ya, kita menanggapinya gimana? Marah tidak? Emosi tidak? Ya, banyak kalau anak-anak muda tentu emosi. Tapi kita yang mentalnya sehat harus berpikirnya lain. Jangan-jangan dia yang nyelip kita itu kebelet ya. Biarin aja dia duluan. Kita santai-santai aja. Nah, emosinya bisa stabil dan positif. Karena bisa mengelola stres dan emosi-emosi yang negatif bisa kita kelola. Dan kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan dan orang lain. Kita juga memiliki kemampuan berpikir yang positif, realistis. Dan kita memiliki motivasi dan tujuan hidup yang jelas. Nah, karena judulnya tadi ada overthinking, ada burnout, ada lelah batin, saya akan terangkan satu-satu. Ya, jadi overthinking, burnout, lelah batin itu semua itu akhirnya juga akan menimbulkan gangguan mental. Ya, overthinking adalah kecenderungan untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kesulitan membuat keputusan. Overthinking dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus pikiran negatif dan sulit untuk keluar dari sana. Contohnya gimana toh? Kok ketoknya susah ya? Contohnya gampang saudara. Misalnya ini, saya ngomong dengan orang lain. Saya ngomong, setelah saya ngomong, itu tuh kalau kita baru ngomong ya sudah ya. Tapi dia punya pikiran, tadi tuh aku ngomong kok ngomong begitu ya. Itu nanti apakah
Yang tak ajak ngomong tadi tuh sakit hati enggak ya? Tersinggung enggak ya? Jadi setiap dia berulang-ulang gitu terus ya. Jadi dia overthinking. Jangan-jangan omongan saya tadi melukai hatinya. Ya. Terus kemungkinan juga overthinking itu misalnya kita mau ujian ya, anak-anak sekolah mau ujian. Sudah belum dilakoni ujiannya, mikirnya orang overthinking, nanti jangan-jangan saya enggak lulus ya. Gitu ya. Itu sudah gangguan jiwa saudara. Ada lagi mau mulai merintis pekerjaan. Itu belum dilakoni dengan benar. Tidak mikir bagaimana nanti harus sukses. Tapi yang ada di pikirannya nanti kalau gagal bagaimana. Nah itu adalah orang-orang yang overthinking. Ya, jadi dia akan ragu-ragu terus membuat keputusan. Ya, mau buka pekerjaan ini dia ragu-ragu karena sudah mikirnya macam-macam. Jadi tidak jadi, ya. Jadi kadang-kadang juga ada tindakan yang aneh. Misalnya minta maaf sama orang tuh berkali-kali gitu. Ya. Minta maaf pada satu peristiwa tapi mintanya maaf berkali-kali. Itu juga overthinking ya. Gejalanya apa toh? Gejalanya overthinking itu mengulang-ulang pemikiran yang negatif. Kemudian memikirkan skenario terburuk. Dia ragu-ragu akan membuat keputusan karena takut salah, mengkhawatirkan hal-hal yang kecil dan mengalami kecemasan dan stres akhirnya ya. Nah, penyebabnya apa overthinking? Itu kadang-kadang ya memang kecemasan dan stres, ya perfeksionisme. Dan suatu pengalaman yang traumatis. Juga karena tidak pede, kurang percaya diri. Itu yang overthinking. Kita lanjut dengan apa itu burnout ya. Burnout adalah suatu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan stres yang berkepanjangan dan tidak terkelola dengan baik. Burnout dapat mempengaruhi kinerja, hubungan, dan kualitas hidup seseorang. Nah, gejalanya apa burnout? Gejalanya kelelahan fisik dan mental. Sampai kadang-kadang orang burnout itu kelelahan fisik tidak bangun dari tempat tidur saudara. Karena dia sudah merasa tidak berdaya. Kemudian kehilangan motivasi dan minat untuk melakukan sesuatu. Ini sudah kehilangan motivasi, kehilangan minat, terus orangnya gimana? Ya mesti tidak semangat ya, loyo, tidak semangat. Dan dia kesulitan konsentrasi dan kesulitan juga seperti tadi membuat keputusan. Terjadi juga perubahan suasana hati. Orangnya itu karena sudah lelah, dia gampang tersinggung, nangis kadang-kadang. Ya, jadi perubahan suasana hati terlihat pada orang itu. Dan tentunya dengan orang yang begini, produktivitas kerja akan menurun. Dan juga bisa dia terjadi gak iso tidur ya. Insomnia ya. Gak bisa tidur dan kelelahan kronis. Kemudian juga kadang-kadang perilakunya dia cuek ya. Sinis dan menarik diri. Jadi biasanya kumpul-kumpul, sekarang kalau dicek kumpul enggak mau. Ya, dia menarik diri. Lanjut kita akan melihat apa sih penyebabnya burnout. Yaitu stres kerja yang berlebihan. Ya. Kurangnya kontrol akan pekerjaan. Dan tidak ada dukungan dari rekan kerja atau atasan. Kehidupan pribadi yang tidak seimbang dan akhirnya juga gangguan kesehatan mental.
Ya, tadi sudah ada overthinking, ada burnout. Satu lagi contohnya yaitu lelah batin. Lelah batin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kelelahan emosional, kelelahan mental, dan kelelahan spiritual. Penyebabnya apa lelah batin? Penyebabnya tadi stres dan kecemasan, kehidupan yang tidak seimbang, masalah hubungan atau konflik, kehilangan atau trauma, dan kurangnya motivasi dan tujuan hidup. Jadi sebuah stres yang panjang ya, itu bisa menyebabkan lelah batin. Stres yang panjang bisa karena kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, bisa karena hubungan yang kurang harmonis di dalam suatu rumah tangga. Itu yang membawa stres panjang. Akhirnya batinnya lelah. Sehingga orangnya mudah emosi dan mudah marah. Gejala lelah batin yaitu tentunya kelelahan emosi tadi, sulit tidur, ya, kehilangan minat dan aktivitas yang biasa disukai. Biasanya seneng loh, lari-lari, jalan pagi, jalan-jalan. Sekarang sudah tidak seneng lagi, ya. Aktivitas yang disukai sudah tidak menarik dia untuk keluar dari rumah. Dia lelah batinnya, dia sulit konsentrasi, dan dia merasa sedih dan putus asa karena dia merasa saya ini sudah tidak berguna. Ya, sehingga terjadi gangguan fisik. Tadinya gangguan psikis. Terjadi gangguan fisik yaitu gangguan fisiknya yaitu pusing, deg-degan ya, berdebar-debar. Ya, mungkin nyeri dada. Ya, nyeri dada, mungkin tensinya tinggi. Nah, memang itu sering kita jumpai penyakit yang namanya psikosomatis. Dari psikis jadi sakit tenanan. Ya, jadi hubungannya sangat erat. Kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani. Dan itu kasus terbanyak kalau orang periksa ke dokter. Ya. Orang periksa ke dokter itu yang sakit tenanan itu tidak sebanyak yang psikosomatis. Ya, mungkin yang dialami dengar-dengar itu orang selalu bilang, aduh asam lambungku naik, gitu. Itu tuh jangan-jangan itu stres itu, ya. Itu gangguan mental, itu asam lambungnya naik. Aduh aku kok pusing, lehernya kenceng. Ya, itu juga hati-hati. Ya, mungkin tadi tensinya tinggi. Wah, dok, saya nyeri loh dadanya. Nanti kalau saya sakit jantung gimana? Ya, padahal masih anak muda, badannya juga masih bagus, cewek lagi. Nyeri dada, nanti sakit jantung. Sakit jantung bukan dok. Saya cuma pegang dia, saya pegang pasiennya. Kamu tuh mikirin apa? Ya, saya kalau pasien yang begitu-begitu pasti saya pegang, saya tanya yang dipikirkan apa. Kadang-kadang pasien itu tidak sampai menjawab, tiba-tiba sudah nangis saudara. Ya, karena beban yang dia berat. Ya, menangis biarkan dia, kalau sudah nangis dia lebih plong ya. Nah itu ternyata banyak sekali kasusnya. Nah sekarang di sini ya, saya minta yang sudah pernah sekolah angkat tangan. Yang sudah pernah sekolah loh. Yang tidak angkat tangan berarti tidak pernah sekolah. Ayo semua siapa yang belum. Yang punya sekolah, yang sudah pernah sekolah. Mbok sekarang sudah lulus, sudah pensiun, sudah mak-mak ngkongkong. Pernah sekolah kan? Nah waktu sekolah kita dengar enggak kata-kata mens sana in corpore sano, gitu.
Apa artinya itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya sekarang mau tanya, siapa yang setuju ini? Angkat tangan yang setuju. Turunkan tangan, siapa yang enggak setuju? Enggak setuju, kenapa? Ya, sekarang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saudara lihat anak-anak di jalanan, saudara lihat orang gila yang maaf tidak pakai baju, kok ya enggak masuk angin loh ya. Ya, dia sehat enggak? Saya enggak bisa lari-lari, bisa jalan-jalan, makan ya mau. Ya, sehat badannya. Tapi jiwanya sehat enggak? Enggak ya. Jadi setelah saya renungkan, loh mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Ya kan? Orang jiwanya sehat, bisa memiliki badan yang sehat. Tapi juga bisa badannya tidak sehat. Ya, nanti saya kasih tahu bedanya. Tapi orang yang jiwanya sakit, itu walaupun kelihatan badannya sehat saat ini, lama-lama badannya juga sakit. Jadi sangat berhubungan antara jasmani dan rohani. Saudara itu kalau mau masuk sekolah, mau masuk kerja, itu mesti diminta surat keterangan dokter sehat. Jasmani itu apa sama rohani? Jasmani dan rohani. Karena sama-sama pentingnya, ya. Nah, kita sekarang akan melihat. Contoh tadi, yang overthinking berolah batin itu kan masuknya ke gangguan mental. Sekarang kita lihat bagaimana seseorang yang dikatakan mentalnya sakit. Ya, bagaimana toh yang mentalnya sakit? Nomor 1 kita lihat ya secara global yaitu stres. Ya, stres yaitu tekanan mental karena bisa pekerjaan, keuangan, hubungan sosial. Dia gelisah, sensitif, mudah marah, dan menarik diri. Ada orang stres ke dokter nih, ya. Orang stres, ibu-ibu ke dokter karena suaminya sibuk dia tidak bisa nganter. Setelah diperiksa oleh dokter, periksa laborat, periksa badannya, diperiksa ronsen, di USG, tidak ada sakitnya. Dokternya bilang apa? Ibu, semua hasil laborat itu bagus. Jadi ibu sebetulnya tidak sakit. Nah tapi saya masuk gini. Ibu itu kurang jalan-jalan. Nah resepnya apa? Sudah ke mall, belanja ini, belanja itu, jalan-jalan kemana, tur kemana. Pulang ke rumah, ditanya suaminya. Tadi katanya dokter sakit apa? Oh katanya dokter badannya sih enggak sakit itu, cuma resepnya itu supaya saya sehat. Itu tadi suruh jalan-jalan, suruh ke mall. Apa yang dikatakan suaminya? Kalau saya ikuti resepnya dokter, kamu gantian yang stres saya. Dah ya, karena kan dia harus ikuti apa kata dokter tadi kalau istrinya kan bilang gitu. Nanti kamu yang jadi yang stresnya pindah ke saya. Jadi sekarang lebih baik cari dokter lain. You know? Terus harusnya dibawa ke dokter yang kejiwaan. Ya. Jadi memang gangguan mental, gangguan fisiknya juga bisa terjadi. Ya. Yang kedua tadi stres, kemudian cemas berlebihan. Cemas berlebihan yang kecemasan secara konstan. Konstan tuh terus menerus cemas. Ya.
Kalau sekarang ini kelihatannya lebih banyak loh kasusnya. Ya, dari kasus gangguan mental tadi kan 1 dari 5 secara umum. Ya, kalau dari orang umur 15 tahun ke atas itu 1 orang di antara 20. Kita semua tidak ada yang kebal, tidak ada yang bebas dari ancaman gangguan mental. Baik muda, tua, laki, perempuan, punya duit, tidak punya duit, semua kita bisa terjadi gangguan mental. Akhir-akhir ini gangguan mental banyak apa? Ya, yang kemarin ini yang sering terjadi adalah pinjol, ya. Orang pinjem tidak bisa bayar. Ya, tiap hari didatangi sama debt collector. Cemas enggak saudara? Cemas. Ya, debt collector kalau datang kan medeni itu ya. Yang garang-garang mesti mereka. Ya. Jadi orangnya banyak yang cemas. Kemudian kemarin masa Covid, banyak juga orang yang cemas. Ya. Makin hari kelihatannya kok cemas berlebihan tuh banyak ya. Dulu kita itu cemas kalau punya anak perempuan remaja ya. Banyak, wah ini kita harus lebih ketat ini ya, membimbing anak-anak ini. Remaja gitu, lihat pergaulannya. Sekarang tidak hanya anak perempuan, anak laki pun iya. Karena sekarang enggak laki, enggak perempuan resikonya sama. Ya, dunianya sudah enggak karuan. Jadi tetap kecemasan itu mengancam pikiran kita. Ya, kalau kita punya anak. Mungkin juga kalau orang yang tadi cemas berlebihan itu, misalnya kita jalan-jalan di dalam rada gelap gitu jalannya, tiba-tiba ada orang tinggi besar hitam. Ya. Nah, kalau sudah orang cemas itu, jangan-jangan orang itu mau ngapa-ngapain saya dan lain sebagainya. Ya, jadi kecemasan yang berlebihan itu akhirnya bisa membuat kita gangguan. Biasanya di dalam cemas yang berlebihan tadi, karena kita kecemasannya terus-menerus, itu biasanya pada hal-hal yang sangat sulit diungkapkan. Misalnya, 1, pelecehan seksual. Ya, kadang-kadang dia tidak berani mengungkapkan. Karena yang melakukan orang dekat, bahkan di rumah itu kadang-kadang. Ya, jadi bagaimana dia cemas karena dia tidak berani mengungkapkan. Kemudian mungkin trauma kekerasan, intimidasi. Itu yang membuat cemas berlebihan. Tapi ingat saudara, kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat segala kecemasan kita. Kita bisa diubah menjadi orang-orang yang tadinya merasa minder, cemas, merasa kotor. Tapi karena sudah diangkat segala beban kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Kita bisa mengampuni orang-orang, walaupun mengampuni diri sendiri, juga mengampuni orang yang berbuat kepada kita. Jadi karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan sanggup, ya, itu cemas berlebihan. Satu lagi yaitu depresi, ya, ini lebih dalam lagi. Depresi yaitu gangguan suasana hati. Orangnya tuh sedih terus berbulan-bulan. Karena dia merasa kehilangan, merasa kesepian, merasa terutama kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya. Sehingga tadinya dia
gembira ria, sekarang jadi orangnya pasif. Tadinya orangnya aktif, jadi orangnya pasif. Karena dia selalu merasa bersalah, merasa khawatir yang berlebihan. Nah, di sini itu kita akan melihat suatu kenyataan yang memang pahit. Misalnya, ditinggal pasangan hidup kita. Kenyataannya bagaimana? Pasti sedih, pasti kehilangan. Tapi apakah kita biarkan rasa gangguan suasana hati yang sedih terus itu kita pelihara? Nah, yang susah itu kita memang terima kenyataannya susah. Pasangan hidup kita meninggal. Tapi kita harus segera move on. Itu yang penting. Ya, kita harus segera move on karena yang lebih penting adalah kita menerima kenyataan. Bukan kenyataannya, tapi kita menerima kenyataan itu. Ya, misalnya kalau kita ditinggalkan pasangan hidup kita, ya, seperti yang saya alami 25 tahun yang lalu. Ya, pasangan hidup kita diambil Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Supaya kita tetap damai sejahtera, supaya kita tidak stres. Kita kan tahu bahwa di sana, di surga, itu lebih enak. Tidak ada sakit, tidak ada hal-hal yang tidak enak. Jadi kita harus bersyukur. Oh, kita bersyukur karena pasangan hidup kita sudah lebih enak di sana. Ya, tinggal kita yang masih diberi tugas untuk melanjutkan hidup. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus sadari bahwa kalau pasangan orang-orang kita yang dicintai kita itu lebih enak, saudara harusnya lebih senang apa lebih sedih? Senang toh. Ya, misalnya saudara punya anak. Ya, anaknya lebih enak berhasil. Saudara jadi senang apa jadi sedih? Senang. Nah, kita harus berpikiran yang positif. Kita harus beriman. Di sana itu kan lebih enak. Kenapa? Kok kita egois? Ya, kita terus sedih terus. Ya, bahkan kok ya nyalah ke Tuhan ya, kok diambil cepet-cepet misalnya. Ya, padahal Tuhan itu baik. Ya, tugasnya sudah selesai, sudah dikasih tempat yang lebih enak. Ya, kita harus tetap lebih bersyukur ya. Tidak kita pelihara ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam contoh Alkitab, ada enggak sih di dalam contoh Alkitab orang-orang yang mengalami mentalnya sakit dan mentalnya sehat. Saya kasih contoh, yaitu kisah tentang Saul dan Daud. Ya, yuk kita lihat di Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita baca. Samuel 18 ayat 7 sampai ke-12. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kalau di dalam 2 ayat ini, kita sudah melihat bahwa ketika perang dengan orang Filistin, padahal menang loh ya, menang. Saul dan Daud, tetapi ada provokator yang mengeluh-elukan Saul dan Daud. Daud
lebih dielu-elukan dengan mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Akhirnya Saul di dalam Samuel 18 ayat 7 dan 8 ini dia marah. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya. Tenan marah ini ya. Karena dia terus sebel sama si Daud. Dan pada ayat yang ke-9 kita lihat sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Terus sudah marah, dia dendam. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud sedang dari Saul ia telah undur. Setelah Saul tadi marah, Saul tadi dengki, Saul tadi timbul rasa untuk menyakiti, bahkan membunuh. Padahal ya tiap hari Daud itu main kecapi di tempat Saul. Tapi tega ya, namanya orang karena iri hati aja. Karena provokasi dari orang sekitar saja. Jadi saya pesan dengan ibu-ibu, jangan jadi provokator ya. Ya kalau di rumah bisa bilang, wah kamu tuh hebat ya. Sukses bisa ini. Tapi tetangga sana lebih hebat loh. Lebih gini. Nah itu kita provokator ya. Hati-hati. Ini kan gara-garanya cuma begitu. Ya, ada provokator ini ya. Jadi setelah Saul itu marah, dia dengki, dia menyakiti, membunuh, memusuhi. Dan dia juga ketakutan sendiri. Karena roh Allah meninggalkan Saul. Itu Saul mentalnya tidak sehat. Ya, jadi kalau ada dibanding-bandingin sama orang yang bukan, jangan kita pokoknya ya. Ada orang banding-bandingin, kita tidak boleh seperti Saul. Ya, kita harus bisa mengelola ya emosi kita. Kita harus bisa menahan, jangan kita terpancing dengan provokator tadi. Ya. Kemudian kita bisa lihat lanjutnya. Setelah itu Daud, kita lihat Daud ya. Daud itu termasuk orang yang mentalnya sehat. Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 7 dan 18. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Pernah baca cerita kisah ini? Di mana kejar-kejaran nih ya. Saul dan Daud. Daudnya ngumpet di padang gurun En-Gedi dan dia ada di sebuah gua bersama krunya. Karena gua itu kan gelap. Tiba-tiba Saul juga datang ke gua itu. Nah, krunya Daud sudah memprovokasi Daud. Daud, itu loh Saul. Ya, Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Kesempatan kita, ayo kita balas membunuh. Tapi tadi yang dikatakan Daud, dia mencegah orang-orangnya, tidak mengizinkan bangkit melawan Saul. Dia bisa mengelola emosinya. Bayangkan saudara, saudara merasa sudah diancam, bukan hanya ancaman. Sudah mau dibunuh kemarin ya, mau ditancapkan dinding.
Saudara diberi kesempatan, musuhnya ada di depanmu. Tapi karena Daud mentalnya sehat, dia tidak melakukan. Tapi yang dilakukan Daud adalah dia hanya memotong jubahnya ketika Saul itu tertidur. Nah, sehingga Saul tahu bahwa yang telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Jadi emosi Daud terkendali. Dia tidak mau menyakiti, tidak tahu membunuh. Dia tetap mengasihi Saul. Dia mengampuni, tidak dendam. Dan dia tidak membalas. Nah, itu ciri-ciri orang yang sehat mentalnya. Ya, kira-kira kita bisa flashback pada diri sendiri. Ya, bagaimana kalau ada musuh kita? Ya, kita tuh orang sehat mental apa enggak ya? Nah, tadi contohnya coba baca kisahnya Saul dengan Daud. Terus bagaimana supaya kita bisa menjaga sehat jasmani dan rohani. Ya, mental yang sehat tentunya sangat berkaitan dengan kondisi jasmani dan kondisi rohani kita. Kalau untuk menjaga kesehatan jasmani, enggak usah saya bicarakan ya, tentunya kita harus pola hidup yang sehat. Ya, topik hari ini adalah menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental itu sebetulnya kita harus dengan merawat iman kita. Ya, kita harus merawat iman kita. Mari kita baca ada 3 sebetulnya, yaitu untuk merawat iman kita harus membangun kehidupan doa kita di Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita harus memiliki damai sejahtera Allah. Di Filipi 4 ayat yang ke-7. Dan kita harus selalu memikirkan hal-hal yang mulia. Di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Mari kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi untuk merawat iman kita, yang pertama kita harus hidup di dalam doa. Karena iman menjadi penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Karena ketika seseorang menghadapi tantangan atau stres, berdoa kepada Tuhan itu dapat menjadi sumber ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Di dalam doa kita bisa curhat, ya. Segala unek-unek kita bisa sampaikan. Dan kita membuka ruang untuk Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Sehingga apabila kita lemah, dengan doa kita bisa dikuatkan. Kita putus asa, dengan doa kita bisa mendapat harapan baru. Jadi kita harus mengalihkan fokus kita. Yang tadinya gangguan mental, depresi kita, stres kita, itu kita kelola sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Dengan berdoa kita alihkan fokus dan beban itu kepada Tuhan. Sehingga kalau kita sendiri kan terbatas, Tuhan tidak terbatas. Nah, dengan doa kita selain mengalihkan fokus kita, mengalihkan beban kita kepada Tuhan, kita mengaktifkan iman kita. Jadi nomor 1 adalah kita untuk merawat iman kita supaya mental kita sehat, yaitu kita berdoa. Yang kedua, kita harus memiliki damai sejahteranya. Kita harus mendatangkan damai sejahtera Allah
dalam kehidupan kita. Kita selalu ucapkan kata shalom, ya. Damai sejahtera yang dari Allah harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya mencari sendiri, damainya itu lain saudara, ya. Mungkin kita manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan healing, ya. Sekarang masih tren healing ke sana ke sini, menyalurkan hobi, olahraga, yoga. Tapi semuanya adalah sementara. Tetapi dengan mendatangkan damai sejahtera Allah, itu kita makin intim dengan Allah. Sehingga damai sejahtera Allah akan mendampingi kita di dalam kita berjalan dengan menanggung beban stres, depresi tadi. Bukan damai sejahtera Allah turun langsung kita hilang, enggak. Tetapi kita didampingi oleh damai sejahtera Allah yang mendampingi segala masalah kita. Sehingga kita jalannya lebih kuat, lebih tenang, kita punya pendamping, ya, kita lebih semangat lagi, sehingga kita akan berhasil dan kita jadi kuat, jadi tidak takut terhadap masalah itu, karena kita memiliki pendamping damai sejahtera Allah yang asalnya dari Allah sendiri. Yang ketiga, bagaimana untuk merawat iman? Tadi doa. Menghadirkan damai sejahtera Allah. Yang ketiga adalah kita harus memikirkan hal-hal yang mulia. Ya, di dalam firman-Nya tadi kita baca, ya, yang ayat yang ke-7 tadi kita baca dulu, yang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang tadi damai sejahtera. Yang Filipi 4 ayat yang ke-7. Sekarang yang untuk memikirkan hal-hal yang mulia kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin saudara. Jadi kita harus memikirkan yang ketiga, hal-hal yang mulia. Karena untuk menjaga mental kita yang sehat, itu adalah menjaga pikiran kita juga. Biasanya orang yang berpikirnya negatif atau overthinking tadi mengakibatkan kesehatan mental akan terganggu. Karena kita lihat setelah kita merawat 3 hal di atas, merawat iman kita, jadi iman kita jadi sehat ya. Merawat iman dengan doa, dengan damai sejahtera, dengan memikirkan hal-hal yang mulia. Iman kita sehat, akhirnya kita dapat mental yang sehat. Dan kalau mental kita sehat, hidup kita bisa bermanfaat, berdampak bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan. Amin saudara. Nah, ini belum selesai saudara, masih ada dikit ya. Sekarang langkah apa sih yang harus kita upayakan supaya kita memiliki mental yang sehat dan kita juga tidak membuat orang lain gangguan mental ya. Jadi langkah yang harus diupayakan setiap kita untuk memiliki mental yang sehat. Salomo telah memberikannya di dalam firman Tuhan ini di kitab Amsal. Kita bisa baca di Amsal 4 ayat 23 sampai yang ke-27. Kita baca yang pertama, kita harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan. Apa pesan dari firman Tuhan ini? Untuk supaya kita tidak terjadi gangguan mental pada diri kita harus jaga hati. Yang kedua, jaga mulut, saudara. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga, setelah kita jaga hati, jaga mulut, jaga mata, saudara. Ya, Amsal yang keempat, ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, fokus ya. Dan tatapan matamu tetap ke muka, memandang salib Kristus, memandang pengorbanan Kristus. Dan di dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Yang terakhir, jagalah langkahmu. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan, kita sudah dapat resepnya sekarang. Yang pertama, bagaimana kita merawat iman kita dengan berdoa, menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah, dan kita berpikir yang mulia. Sehingga iman kita terawat, iman kita sehat, mental kita sehat, dan hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang kedua, upaya yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, dan menjaga setiap langkah hidup kita. Maka kita akan selalu mendapatkan mental yang sehat. Hari-hari ini dan kedepannya, saya tahu pasti. Beberapa tahun yang lalu, ketika sebelum COVID, statistiknya itu hanya 1 di antara 10 orang. Ya, menurut beberapa penelitian dari Kemenkes, 1 dari 10 orang yang gangguan mental. Tapi sekarang 1 dari 5 orang. Ngeri ya saudara? Jangan takut. Kita sudah punya resepnya. Kita bisa merawat iman kita. Kita memiliki iman yang sehat. Kita juga bisa melakukan hal-hal menjaga mata, hati, mulut, dan langkah kita. Sehingga kita tidak termasuk di dalam yang sakit mental. Amin saudara. Sekali lagi, di dalam iman yang sehat bisa terdapat mental yang sehat. Dan memungkinkan tubuh kita sehat terus. Ya, walaupun pernah sakit tidak apa-apa. Kalau kita punya iman, mental kita sehat, kita bisa mengatasi sakit ini. Ya. Dan hidup kita bisa berdampak, bisa bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur hanya kepadamu Bapa. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh Tuhan sharing akan firman-Mu. Di mana Engkau telah menyiapkan segala resep untuk kehidupan kami. Di hari-hari yang penuh tantangan. Di hari-hari di mana kita memiliki resiko untuk terganggu imannya.
Tetapi kami percaya, kami tahu dengan kita bisa merawat iman kita, dengan mengaktifkan iman kita dengan doa, kita mendatangkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Kita selalu memikirkan hal-hal yang mulia sehingga iman kita bisa terawat. Dan kita bisa juga untuk supaya mental kita tetap sehat. Kita bisa mengupayakan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Agar kami boleh Tuhan bisa menjaga hati, bisa menjaga mata kami, bisa menjaga mulut dan langkah kami. Sehingga kami boleh selalu di dalam jalan-Mu, tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Kami bisa selalu memiliki kesehatan mental yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini boleh Kau tanamkan ke setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga kami keluar dari tempat ini sudah memiliki harapan yang baru. Memiliki beban yang terlepas. Memiliki stres, depresi yang sudah bisa kami atasi. Karena firman-Mu yang memberikan kami bisa mengatasi semuanya ini. Sehingga damai sejahtera Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga kami. Di dalam lingkungan kami. Di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, juga saya sarankan setelah menerima resep firman Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu pergi ke apotek untuk nebus obat, tapi yang Bapak Ibu perlu datang kepada Tuhan untuk menerima segala berkat resep firman yang telah disampaikan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Baik, kita akan berkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk mengampuni dan melupakan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Dipersilahkan duduk. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumawati yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan, juga resep-resep yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Ibu Dr. Kusumawati bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 4 Mei 2025 diadakan pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno, Bapak Gembala kita. Dan bagi jemaat yang masih belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan kembali lagi saya ajak untuk kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini ketika kami bersama-sama berkumpul ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh memiliki mental yang sehat Tuhan. Dan kehidupan kami boleh berdampak, boleh menjadi terang bagi dunia ini ya Bapa. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ingat kasih